Pernah nggak kamu heran? Kenapa barang yang beratnya cuma 30 kg bisa punya ongkos kirim lebih mahal dibanding barang yang beratnya 50 kg? Padahal, kalau dilihat dari beratnya, seharusnya barang 30 kg lebih murah, kan? Nah, dalam pengiriman kargo, ternyata berat bukan satu-satunya hal yang diperhitungkan. Ada satu hal penting yang juga harus kita pahami, yaitu kubikasi. 30 kg dan 50 kg. Kenapa yang lebih ringan bisa lebih mahal? Mengenal kubikasi kargo. Kubikasi pada dasarnya adalah perhitungan volume sebuah barang. Sederhananya, kita ingin mengetahui seberapa besar ruang yang ditempati barang tersebut. Dalam pengiriman kargo, ukuran atau volume barang biasanya dihitung menggunakan satuan meter kubik atau yang sering disebut kubik. Untuk menghitungnya, kita membutuhkan 3 ukuran utama: panjang, lebar, dan tinggi. Sekarang kita coba menghitung sebuah kardus. Misalnya, panjangnya 100 cm, lebarnya 80 cm, dan tingginya 50 cm. Karena rumus kubikasi menggunakan meter, maka ukuran cm tadi harus kita ubah menjadi meter. 100 cm menjadi 1 meter, 80 cm menjadi 0,8 meter, dan 50 cm menjadi 0,5 meter. Sekarang tinggal kita kalikan. 1 dikali 0,8 dikali 0,5. Hasilnya adalah 0,4 meter kubik. Jadi, kubikasi kardus tersebut adalah 0,4 meter kubik. Lalu kenapa kubikasi begitu penting? Karena kendaraan kargo memiliki ruang yang terbatas. Bayangkan ada 2 barang. Barang pertama berat, tetapi ukurannya kecil. Barang kedua lebih ringan, tetapi ukurannya jauh lebih besar. Walaupun beratnya lebih ringan, barang kedua bisa menggunakan lebih banyak ruang di dalam kendaraan. Karena itulah, volume atau kubikasi dapat menjadi salah satu faktor dalam perhitungan biaya pengiriman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. 1 kubik itu berapa liter? Jawabannya adalah 1000 liter. Jadi 1 meter kubik sama dengan 1000 liter. Nah, sekarang pertanyaan yang paling sering muncul. 1 kubik itu berapa kilogram? Jawabannya tidak sesederhana satu angka yang berlaku untuk semua pengiriman. Dalam layanan atau standar tertentu, 1 meter kubik bisa digunakan sebagai dasar perhitungan berat volume tertentu. Contohnya, pada materi referensi yang kita bahas, terdapat standar 1 meter kubik yang disetarakan dengan 600 kg. Tetapi, angka tersebut tidak berarti setiap barang 1 kubik pasti memiliki berat 600 kg. Standar dapat berbeda, tergantung jenis barang, layanan, dan kebijakan penyedia jasa. Jadi, sebelum menghitung ongkos, pastikan kita mengetahui standar yang digunakan. Ada satu hal lagi yang sering membingungkan. Apakah meter kubik bisa langsung diubah menjadi meter persegi? Jawabannya, tidak bisa secara langsung. Karena meter persegi atau meter persegi digunakan untuk mengukur luas. Sedangkan meter kubik atau meter kubik digunakan untuk mengukur volume. Kalau kita ingin menghubungkan keduanya, kita membutuhkan informasi tambahan, misalnya tinggi atau ketebalan. Sebelum mengakhiri video ini, ada 4 kesalahan yang sebaiknya kamu hindari. Pertama, salah mengubah sentimeter menjadi meter. Kedua, lupa mengukur tinggi barang. Ketiga, menggunakan ukuran barang sebelum packing. Dan keempat, menganggap semua penyedia kargo menggunakan standar perhitungan yang sama. Jadi, kalau kamu ingin menghitung kubikasi barang, ingat satu rumus sederhana. Panjang dikali lebar dikali tinggi.
Pastikan satuannya sudah menggunakan meter. Dan ingat, dalam pengiriman kargo, perhitungan biaya dapat mempertimbangkan berat aktual maupun volume sesuai standar layanan yang digunakan. Semoga sekarang kamu sudah lebih memahami apa itu kubikasi dan bagaimana cara menghitungnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi logistik berikutnya. Jangan lupa kirim barang SNG in aja.